Hari ini kita akan belajar dari Markus pasal yang keempat. Khotbahnya boleh lama nggak? Boleh ya. Soalnya tadi pagi Vero ngajar sekolah minggu 2 kelas, bayangin aja. 2 jam ya. Masa saya kalah ya, lebih lama ya. Dari Injil Markus pasal yang keempat, tentang perumpamaan. Jadi dalam seri kita minggu ini, kita diberikan beberapa paragraf, beberapa perikop mengenai perumpamaan. Dan perumpamaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal, yang saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengarkannya. Ya, mungkin tidak hafal detailnya, tapi pasti pernah mendengarkan perumpamaan ini. Nah, hari ini saya akan mengajar, ya, les berkhotbah lebih banyak mengajar. Yaitu perumpamaan yang dikenal dan diberi judul perumpamaan seorang penabur. Ya, pasti sudah familiar ya. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tanah yang banyak duri, semak durinya, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Begitu ya. Nah, sebelumnya mari kita baca dulu teksnya. Tapi saya tidak akan mulai dari Markus 4, saya mau mulai dengan Markus 3 perikop yang terakhir. Ya, kalau Bapak Ibu ada Alkitab, mari kita buka Markus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-31. Markus pasal yang ketiga, mulai ayat 31. Dikatakan di sana, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jadi ibu dan saudaranya Yesus ada di luar. Bayangkan ya, kalau ini gedung gereja, dia di luar. Kalau ini rumah Bapak Ibu, ini di luar, gitu ya. Jadi yang satu di dalam, satu di luar. Jadi ibu dan saudara-saudara Yesus ada di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ya, jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, itu satu paragraf sebelum sebelum perumpamaan. Nah, sekarang pasal yang keempat, saya akan bacakan ya, cepat saja karena Bapak Ibu sudah familiar. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, tidak mempedulikannya, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ini perumpamaan yang paling gampang sebetulnya. Penabur itu menaburkan firman. Nah, ini penafsirannya ya. Penabur itu menaburkan firman. Jadi sebelum kita lanjutkan nih pelajaran kita ya, ibadah kita, benih tadi yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah berbatu, yang jatuh di semak, yang jatuh di tanah yang subur, benih itu ya firman. Ya, itu hati-hati ya, nanti saya akan bahas lagi. Kemudian penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ini yang di pinggir jalan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, pada awalnya gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara, excited nih, saya excited. Ya, mulai dari mana ini ya? Saya bertahun-tahun membaca perumpamaan ini, ada di alam bawah sadar saya, ya. Tentunya ada 4 jenis tanah ya, dan 4 jenis tanah itu tentu ini saya langsung to the point supaya nggak berlama-lama gitu ya, pasti betul ini ya. Dan 4 jenis tanah itu menggambarkan 4 jenis hati manusia, ya sudah jelas sekali itu. Atau bisa juga tidak harus 4 jenis manusia. Misalnya saya tidak mau ngambil contoh, oh yang pertama hati saya, yang kedua hatinya Esther, yang ketiga hatinya Vero, yang keempat hatinya Ali misalnya. Bukan itu. Bisa saja satu orang kadang-kadang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Kadang-kadang bisa seperti tanah yang berbatu. Kadang-kadang bisa jadi tanah yang banyak semak durinya. Kadang juga bisa tanah yang baik, gitu ya. Bisa satu orang ganti-ganti, tergantung mood gitu ya. Kadang-kadang iman kuat, kadang-kadang iman lemah. Tapi juga bisa menggambarkan 4 orang, ya. Itu soal tanah itu jelas menggambarkan 4 orang. Benih juga jelas. Benih itu firman. Jadi kalau pernah mendengar ada orang khotbah, taburlah benih yang banyak, ya. Nanti kemudian kamu akan menuai banyak, artinya hidupnya diberkati banyak, gitu ya. Karena menabur itu, dan taburannya itu nanti kemudian pengkhotbahnya menjelaskan, oh itu artinya uang, gitu ya. Uang itu dalam arti atau pelayanan atau waktu atau pengorbanan. Berkorbanlah sebanyak mungkin, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali, 30, 60, 100 kali lipat dan segala macam gitu. Saya mau make sure khotbah itu tidak salah, tapi khotbah itu bukan dari ayat ini. Ya, jadi jangan pakai ayat ini untuk khotbah. Taburkan uang, taburkan perpuluhan, taburkan pelayanan, taburkan waktu. Nanti Tuhan berkati kamu. Ngutip tadi ayat tadi 30, 60, 100 kali lipat. Enggak, ayat ini tidak mengajarkan itu. Karena apa? Karena benihnya itu firman Tuhan. Benihnya firman Tuhan. Nah, kalau benihnya firman Tuhan, maka buahnya, harvestnya itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi harvestnya, ini saya mau faithful kepada the word of God. Harvestnya bukan, oh kalau kamu tuh mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, dan kemudian mentaatinya, kemudian nanti hidupmu akan diberkati.
Papa, studimu sukses, pekerjaanmu lancar, apalagi rumah tanggamu akan bahagia. Saya katakan firman Tuhan seperti itu adalah firman Tuhan yang bagus, mengajarkan if you obey the word, God will bless you. Tetapi ayat ini tidak mengajarkan itu, ya. Tapi saya jujur, saya bertahun-tahun belajar di alam bawah sadar saya, kata 30, 60, 100 kali lipat itu mendominasi. Dan seolah-olah ayat ini mengajarkan if you becoming a good soil, menjadi tanah yang subur tadi dalam menerima firman Tuhan, you will be blessed. Bukan hanya normal blessing, tapi 30 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat. Wah, hidupnya akan. Nah, saudara, saya enggak anti dengan khotbah seperti itu, tapi firman yang kita baca enggak mengajarkan hal itu. Ya, firman yang kita baca tidak mengajarkan hal itu. Nanti kita lihat ya. Nah, karena itu sebelum saya bahas satu persatu, saya sudah jawab, tapi tolong saudara pikirkan satu pertanyaan saya ini. What do you think atau apa yang saudara anggap sebagai sukses dalam kehidupan? Ya, coba pikirkan baik-baik. Tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban betul. Semua, oh ya ada betul, semua betul. Ya. Boleh, tidak ada yang dosa loh. Sukses itu pengen punya rumah yang besar, tidak berdosa. Sukses itu pengen jadi pemilik perusahaan, tidak berdosa. Sukses itu pengen supaya semua anak-anak jadi besar dan sukses dan berhasil anak-anaknya secara finansial, tidak berdosa. Tapi coba saudara pikirkan, apapun profesi saudara dan profesi saya, what is success? Ya, coba pikirkan. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk menganalisa ayat yang kita baca tadi ya. Jadi sudah jelas ya pengantarnya ya. Sudah tahu benihnya itu apa? Benihnya itu bukan menaburkan sumbangan, bukan generosity, bukan menaburkan uang ke gereja kemudian hidup berkati, bukan. Benihnya itu jelas firman Tuhan. Penaburnya siapa? Penaburnya siapa aja boleh. Ya, saya nih menabur firman Tuhan. Ali Bible Study menabur firman Tuhan. Buku menabur firman Tuhan. YouTube khotbah menabur firman Tuhan. Kadang-kadang saudara menabur firman Tuhan nggak harus khotbah. Dengan tingkah laku menabur firman Tuhan. Mendoakan orang, ya mendoakan orang itu kata firman Tuhan loh. Jadi kalau saudara mendoakan orang, saudara sudah melakukan firman Tuhan itu. Mendoakan orang sakit, ya, mendoakan orang lemah itu saudara sedang melakukan firman Tuhan. Saya sedang memberitakan firman Tuhan. Penaburnya bisa siapa saja. Ya, jadi saya kemarin malah mikir-mikir ketika mempersiapkan ini harusnya judulnya bukan perumpamaan penabur. Ini harusnya judulnya perumpamaan mengenai tanah, ya jenis tanah sebetulnya ya. Karena penaburnya mau siapa aja nggak peduli, nggak akan mengubah arti dari perumpamaan ini. Ya mau siapa aja penaburnya is the same. As long as seed-nya adalah firman Tuhan. Ya kalau seed-nya lain ceritanya lain ya. Tapi seed-nya firman Tuhan. Nah yang pertama itu benihnya jatuh di pinggir jalan ya. Pinggir jalan itu kalau zaman modern kita sekarang ini ya tempat jalan kaki itu trotoar ya. Jalan mobil dulu nggak ada mobil dulu, mungkin jalan kuda atau jalan keledai, jalan kereta, kemudian di pinggirannya. Orang tidak menanam tanaman di situ ya, biasanya tanamannya tidak akan bisa tidak akan bisa penetrate, tidak akan bisa nembus terlalu keras, tanahnya terlalu keras untuk tanaman itu bisa masuk ke dalam itu terlalu keras ya. Dan kemudian diceritakan burung-burung datang menghabiskan itu semua benih yang jatuh di situ. Ya, perhatikan itu ya, menarik ya. Kenapa benih-benihnya bisa diambil sama burung-burung itu? Karena dia tidak bisa penetrate, tidak ada lemnya. Ya, kira-kira tidak ada lemnya sedikit pun yang nempel kepada tanah itu, sehingga burung-burung itu dengan mudah itu mengambilnya. Nah, saudara, burung-burung ini juga tidak bisa bebas kita tafsirkan, karena sudah diberi penafsirannya tadi yang kita baca. Burung-burung ini adalah si iblis. Nah, ini satu lagi nih, saya kasih informasi lagi. Tuhan Yesus banyak mengajar dalam perumpamaan, tetapi hanya dua kali Tuhan Yesus memberikan penafsirannya. Yang lainnya kita dibiarkan menafsirkan sendiri.
gitu ya. Tapi hanya 2 kali Tuhan Yesus memberikan penafsirannya. Yang satu adalah ini yang kita pelajari hari ini, dan yang lainnya lagi adalah perumpamaan mengenai gandum dan ilalang. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan memberikan tafsirannya, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bebas menafsirkan. Sudah dikunci sama Tuhan Yesus soalnya. Ya, nah burungnya iblis, gitu ya. Memang iblis di dalam Yohanes dikatakan ia mencuri, ia membinasakan, dan ia membunuh. Nah, sukanya mencuri, termasuk mencuri firman Tuhan. Ya, iblis sukanya mencuri firman Tuhan. Tapi perhatikan ya. Firman Tuhan itu bisa dicuri karena apa? Karena dia tidak ada attachment, tidak ada linknya dengan orang jenis pertama ini atau kondisi hati manusia yang pertama ini. Ya, jadi firman ditaburkan, dia tidak mau terima gitu, tidak mau terima. Kalau yang kedua tadi yang di tengah tanah berbatu-batu, ketika firman ditaburkan hatinya gembira, jadi emotionally happy mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang pertama tidak mau menerima firman Tuhan. Ya, tidak mau menerima, jadi ya tidak attach kepada dia. Sehingga dia itu free, sehingga burung-burung itu bebas mengambil firman Tuhan itu, dan habis akhirnya orang itu tidak kebagian sama sekali. Ini penting, saudara, ini penting sekali ya. Meskipun iblis itu diberi gelar sebagai pembunuh, pembinasa, Yohanes 10 ayat 10 ya, pencuri, meskipun demikian, tapi iblis itu akan mencuri, perhatikan nih, iblis akan mencuri kalau kita memutuskan, jadi keputusan ada di tangan kita, kalau kita memutuskan untuk tidak menerima firman yang ditaburkan. Ya, saya tidak mau bilang iblis itu baik, bukan ya, iblis itu ya jahat ya, bapak segala dusta, pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi perhatikan, kalau kita menerima firman Tuhan itu, entah menerimanya dengan emosional atau menerimanya dengan sungguh-sungguh, whatever, kalau kita menerima, perumpamaan yang kita baca tidak mengatakan iblis akan mencuri. Tapi kalau kita tidak mau menerimanya, tidak mau menerima firman Tuhan yang ditaburkan, maka iblis itu akan datang mencuri. Jadi iblis beraksi kalau pintunya kita buka. Kalau pintunya tidak kita buka, dia di luar pagar, dia tidak akan bukan tidak akan, tapi dalam perumpamaan ini dia tidak akan mengganggu kita, dia tidak akan mencuri ya. Nah, saudara perhatikan, kita buka pintunya nggak untuk iblis bekerja? Ya, sekali lagi, iblis jahat, iblis ingin menghancurkan kita, ingin menghancurkan keluarga kita, ingin menghancurkan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi ada satu hal yang penting. Seringkali iblis itu berhasil, berjaya dan menang dalam pekerjaannya karena manusia itu memberikan kesempatan kepada dia. Ya, nah, orang pertama ini orang apa? Macam-macam ya. Bisa jadi orang pertama ini orang yang sombong, bisa ya. Orang sombong ditabur firman Tuhan, bodoh itu, firman Tuhan bodoh, enggak masuk akal ya, enggak mau terima ya. Iblis datang ya, ada lumayan kan, ada anggap aja nanam jagung ya, ada benih jagung ya, kata burung, wah ada makanan gratis nih, kenapa nggak dimakan? Caplok, hilang, kehilangan kesempatan. Padahal sudah ditabur firman Tuhan, tapi terlalu sombong, itu firman Tuhannya nggak benar, firman Tuhannya sesat gitu ya, firman Tuhannya tidak sesuai dengan seleraku, firman Tuhannya tidak masuk akal, firman Tuhannya apalagi ya, atau kalau khususnya kalau orang-orang ateis, wah firman Tuhannya kurang demokratis, firman Tuhannya kurang memahami hak asasi manusia dan segala macam. Tidak mau dengar, ya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus diajak ke gereja, tidak mau ke gereja, tidak mau dengar firman Tuhan, suruh nonton khotbah, tidak mau nonton khotbah atau apa gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan, benih yang ditaburkan itu tidak pernah ada attachment, tidak pernah kita terima, kita sedang membuka pintu untuk iblis bekerja, merampas benih-benih itu dari kehidupan kita. Saudara kan pernah bekerja ya, pasti pernah bekerja ya, entah bekerja apa aja. Saya pikir sebagian besar dari kita pernah melamar pekerjaan barangkali ya. Ada yang mungkin tidak pernah, tapi ada yang pernah melamar pekerjaan. Tulis resume, tulis surat permohonan kerja, kemudian kalau kantornya itu mengatakan congratulations, nah, ya, we have an offer for you. Kita punya posisi nih buat kamu nih ya. Posisinya kemudian dibacakan oleh HR directornya ya, posisinya ini namanya
responsibility-nya ini, kemudian facility-nya ini ya, insurance, cutinya bisa berapa hari, apalagi traveling, ada uang makan, apa sajalah, pokoknya bisa menggunakan, mungkin dikasih tahu, oh di kantor ada gym, setiap pegawai boleh pakai facility gym itu, ada kolam renang barangkali, untuk masuk ke dalam kolam renang atau gymnya ini ada kartunya, di swipe atau di scan, pintunya kebuka dan segala macam. Itu contoh ya, kalau terima pekerjaan ya. Setelah kita bisa nggak menikmati semua facility itu? Ya, yes, we can if kalau kita sign saying yes to the offer, right? Kalau kita accepting, ya accepting the offer nih, firman Tuhan, seatnya kita accept, begitu kita sign, kita attach to that agreement, kita attach to apa itu ya, yaitu offernya itu ya, perjanjiannya itu, kita diikat. Kalau kita melanggar perjanjian itu, ya semua fasilitasnya bisa hilang. Malah kalau kita melanggarnya yang kriminal bisa dilaporkan pada polisi kita ya. Tapi kalau kita accepting, by signing that offer, that agreement, kita menerima itu firman Tuhan, maka semua facility yang ditawarkan itu kita bisa nikmati. Nah, saya tuh berpikir-pikir ketika menyiapkan khotbah ini sudah refleksi aja ya. Kenapa kok orang Kristen tuh kok macam-macam ya? Kok ada yang begini, ada yang begini ya? Karena yang misalnya Kristen merah gitu ya. Kristen merah itu dicirikan dengan apa, A, B, C, D. Kenapa dia A, B, C, D? Tapi dia tidak setuju dengan E, F, G, H. Nah, dia tidak terlalu setuju ya. Yang E, F, G, H dia tolak. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang berbau-bau E, F, G, H dia tolak gitu. Akibatnya apa? Tidak apa-apa, saya tidak mengatakan, oh itu gerejanya sesat atau enggak. Saya pikir selama kita hidup dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa, kita semua ini apa ya, punya kesombongan, punya spirit yang ingin menghakimi orang lain, begitu ya. Tapi perhatikan saudara, orang yang tidak percaya kepada EFGH, ya, jangan bingung ya, kalau bingung angkat tangan ya. Dia tidak akan pernah bisa mengalami apa yang ada di EFGH, kecuali Tuhan intervensi. Bapak Ibu yang tidak percaya kepada the miracle of healing, you will not experience healing. Kecuali Tuhan intervensi. Mau kamu healed, no question. Kalau Tuhan intervensi, no question. Tapi siapapun yang tidak percaya akan bahasa roh, you will not speak in tongue. Kecuali Tuhan intervensi. Tapi on the other hand sama juga sebaliknya. Ya, orang-orang yang di sebelah sini yang barangkali tanda kutip stressing on healing, stressing on apalagi itu ya, karunia Roh Kudus ya, minggu lalu kita belajar tentang Pentakosta, tapi tidak percaya on the other side gitu ya, doktrin-doktrin yang ada di sebelah sini, dia juga tidak akan mengalami yang ada di sebelah sini, kecuali Tuhan intervensi dia. Cuman itu aja. Jadi as long kalau kita tidak pernah signing the agreement, the offer dari pekerjaan itu, kita tidak akan pernah bisa menikmati semua fasilitas yang ditawarkan kepada kita. Ya, nah, kalau kita tidak mau sign, kita tidak mau terima, perusahaannya bilang apa? Ya sudah, kamu tidak mau terima, kita tawarkan kepada kandidat kedua. Ya, kalau yang kedua tidak mau, tawarkan kandidat yang ketiga. Artinya apa? Kandidat kedua bisa dapat pekerjaan kalau apa? Kalau kita menolak pekerjaan itu. Yang ketiga bisa menerima kalau apa? Kalau yang pertama dan yang kedua menolak pekerjaan itu. Iblis bisa ngambil benih itu atau firman Tuhan itu kalau apa? Kalau kita tidak menerimanya. Tapi kalau kita terima, kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil benih itu. Ya, bagus ya, ini orang pertama nih ya. Jadi kita belajar untuk tidak menjadi sombong terhadap firman Tuhan, untuk merendahkan diri kepada firman Tuhan. Tentu kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada penafsiran-penafsiran yang sesat, yang ngawur begitu ya. Tapi saudara-saudara kita diminta untuk punya sikap hati yang rendah hati kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman-Nya Tuhan.
firman kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi bayangkan ada banyak batu karang gitu, ada tanahnya sedikit. Ya, benih itu kalau misalnya nempel ke tanah, kemudian lembab sedikit, keluar akarnya. Ya, tapi akarnya ini mau penetrate, mau masuk ke dalam gitu, kebentur sama batu tidak bisa lebih jauh. Jadi dia di situ saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian ada angin lewat, angin keras, jatuh dia. Kalau ada terik matahari yang terlalu panas, layu dia ya. Jadi kebetulan saya dulu kan sekolahnya pertanian ya. Jadi tanaman yang sehat itu kalau mau tahu sebelum kita bicara soal pupuk dan yang lain-lain, itu adalah keseimbangan antara air dan penguapan. Jadi dia ngambil air dari tanah ya, atau dari mana saja disirami, ambil air tanah. Air yang masuk ke dalam dirinya itu nanti terjadi fotosintesis dan segala macam. Masih ingat ya biologi ya? Ada apa tuh? Klorofil ya dan segala macam. Itu kemudian harus menguap ke atas. Kalau di tanaman itu ditaruh di tempat yang gelap ya, dan kemudian dikasih air yang banyak, busuklah dia. Karena air yang masuk tidak ditarik keluar. Gitu ya. Jadi harus dia menyerap makanan, kemudian airnya keluar. Kita kan juga gitu, kita makan, kita keluarkan, kita makan, kita keluarkan. Sebagian diserap untuk dimasak dalam organ-organ tubuh, membesarkan kita, kesehatan kita, tapi ampasnya kan harus dibuang, gitu ya. Kalau kita makan terus kita nggak pernah buang, kita sakit nanti, ya. Atau kita nggak pernah makan, tapi menguap terus kena matahari, ya mati juga kita. Tanaman juga gitu, pokoknya kita siram, tapi ampasnya harus keluar, airnya itu harus keluar, begitu ya. Jadi akar itu penting sekali. Nah kalau akarnya nggak bisa penetrate karena tanahnya tipis, dia dapat airnya sedikit, jadi income-nya sedikit, ya gitu ya. Tapi disedot sama matahari yang terik, maka dia akan layu, nggak kuat dia. Itu dalam satu hal. Di dalam hal yang lain juga yang saya mau sharingkan ya dalam ilmu pertanian ini bagus sekali nih, dan ini apa namanya sangat rohani. Tahu pohon beringin kan ya? Pasti tahu ya, apalagi dulu yang apa namanya hidup di zaman partai golongan karya itu ya, beringin ya. Tiap hari Senin juga guru-guru saya pakai seragam itu apa warna biru dengan pohon beringin ya, golongan karya. Pohon beringin itu bukan cuma beringin, tapi pohon yang berkeping dua. Nah, pusing kan ya, biologi ya. Pohon itu diameter dari daunnya itu ditentukan oleh diameter dari akarnya. Ya, menarik nih. Ini nanti hukum ini nanti menjadi dasar dari arsitek ini. Kalau bangun gedung dan segala macam. Jadi kalau beringin itu kan yang contoh paling ideal kayak payung gitu ya. Itu diameter payungnya itu adalah diameter akarnya. Akarnya itu kemana-mana gitu. Jadi kalau akarnya cuma 1 meter, ya misalnya kejadian akarnya itu cuma 1 meter di sekeliling batangnya, dan kemudian atapnya itu daunnya itu 10 meter, maka kalau ada angin sedikit saja jatuhlah pohon itu. Demikian juga bangun gedung kalau fondasinya itu akan sangat penting sekali, karena kalau enggak gedungnya akan ambruk. Nah, ini kisah yang kedua ya. Jadi orang ini mendengarkan firman Tuhan awalnya gimana? Awalnya gembira sekali, tapi karena ada pressure dari luar, ini pressure-nya dari luar ya. Ada panas terik, ada penyiksaan, tadi dikatakan firman Tuhan ya, ada penyiksaan, ada barangkali tidak harus penyiksaan, sakit, kehilangan pekerjaan, relationship dalam rumah tangga barangkali hancur, kemudian tiba-tiba layu dan mati. Saya mikirkan saudara-saudara, semua orang ya, Kristen atau tidak Kristen, Kristennya sungguh-sungguh atau Kristen yang biasa-biasa saja, kita basically ngadepin masalah yang kira-kira sama. Ya, challenging dalam membina kehidupan rumah tangga, semua kita tahu. Rata-rata ya sama lah.
komunikasi apa ya, hampir semua sama. Ya, challenge dalam pekerjaan semua kira-kira sama. Yang menentukan orang itu akan tetap berdiri teguh, beriman kepada Tuhan atau enggak ketika badai itu menerpa adalah apa? Adalah akarnya, sejauh mana dia bisa penetrate dan dapat makanan dari bawah. Kalau orang yang akarnya tipis-tipis di tanah yang tipis itu kena badai dikit, layu dia. Ya, tapi kalau kita punya kuat, rooted in the word of God dalam firman Tuhan, maka badainya kecil atau besar, saya tidak bilang itu gampang, tapi kita punya root yang kuat untuk menghadapi semua itu. Ya, menurut saya kok tidak percaya bahwa orang yang rajin ke gereja dan setia kepada Tuhan, kemudian masalahnya lebih sedikit daripada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Rasanya kok Tuhan tidak sejahat itu. Semua kita menghadapi masalah. Kristen, tidak Kristen, apapun agamanya, semua menghadapi masalah. Tapi punya root di dalam firman Tuhan itu menentukan daya tahan kita. Ya, jadi saudara-saudara kalau menerima firman Tuhan jangan sekedar emosional. Emosi penting ya, emosi bukan tidak penting. Kita gembira menerima firman Tuhan itu penting, tapi jangan cuma gembira sesaat, tapi kemudian melempem gitu ya. Jadi perlu komitmen, bukan cuma emosi. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Saya kalau udara baik ini suka jalan di Fish Creek di Calgary ya, jalan-jalan. Di sana sih jarang semak duri, tapi banyak semak ya. Semak duri sih nggak sampai berduri. Kalau habis jalan di semak-semak itu ya, yang pendek-pendek itu saya biasanya jarang jalan di jalan yang ada aspalnya yang buat sepeda. Saya suka masuk-masuk gitu ya. Biasanya kalau keluar di celana saya ada nempel-nempel tuh sebagian dari daun-daun kecil, bukan duri lah, nggak sakit tapi ya nempel-nempel kita bersihkan itu hilang gitu ya. Tapi itu semak-semak. Nah, semak-semak itu juga menarik karena apa? Kalau saudara jalan di Fish Creek akan segera belajar bahwa bunga ya sekarang kan baru muncul bunga liar tuh, bukan bunga yang gimana, bukan tulip ya, bunga-bunga liar itu akan muncul pasti tidak di dalam semak-semak gitu, dia pasti muncul di tepi-tepi gitu. Kenapa kok orang bisa lihat? Karena bunga-bunga itu munculnya di dekat-dekat trail gitu. Kalau dia di bawah bunga itu perlu matahari, kalau dia di bawah tanaman yang rimbun, dia tidak akan mau berbunga. Dia perlu sinar gitu ya. Maka itu kalau yang paham pertanian yang namanya rumah kaca itu ya. Kalau kita mau mempercepat tanaman yang kita budidayakan untuk berbunga, kasih lampu di atasnya, itu tambahan matahari supaya bunga kita itu mau mekar gitu. Kalau tempatnya gelap, tanamannya itu akan panjang, batangnya akan lemah dan nggak berbunga-berbunga. Ini kok kuliah pertanian jadinya ya. Ya, jadi di bawah semak orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada matahari, nggak bunga nggak akan situ. Dan kalau nggak ada bunga ya apalagi buah gitu ya. Dan kemudian semaknya menghimpit katanya, menghimpit itu apa? Bersaing ya, bersaing. Semak kan bukan pohon satu gitu ya, akarnya itu kemana-mana gitu, bersaing dengan akar tanaman yang kita tanam, entah itu jagung, entah itu mangga, entah itu apa gitu ya. Jadi berebut makanan, menghimpit, menghalang. Bersaingnya bukan hanya bersaing dalam hal mengambil nutrisi, tapi juga bersaing dari mendapatkan matahari, ya, menghimpit. Nah ini tipe orang yang khawatir, katanya khawatir, dan juga orang yang punya desire, ini Alkitab ya, nanti baca sendiri ya, yang tadi kita baca, dan yang punya desire related to money. Saya bukan bilang money itu dosa. Kita semua butuh uang. Uang itu alat yang baik. Uang itu bukan apa-apa. Tapi juga firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari semua dosa adalah cinta akan uang. Itu juga kita tidak bisa deny. That's the word of God. Ya, bahwa ini desire. Nah, saudara-saudara, saya Kristen ya, banyak dengar khotbah Kristen, tapi karena di WhatsApp itu banyak seliweran juga tuh ya. Ada renungan dari biksu Buddha, ada masuk renungan dari guru spiritual Hindu gitu ya. Jadi kadang-kadang ya didengerin juga gitu ya, kadang-kadang ya. Nah, kalau orang Buddha sama Hindu itu kuat sekali itu ya. Kalau kamu tidak punya desire,
wah kamu akan bebas dari dosa, desire itu sumber dari segala dosa gitu kan, atau sumber dari segala suffering sebetulnya, ya betul kan? Coba kalau kita misalnya ambil contoh kita melamar pekerjaan kita udah punya pekerjaan nih, terus kita ngelamar pekerjaan ya, kemana gitu ya, ke Telas misalnya, ini saya anggap aja apalah, terus kita ngelamar, terus kita nggak dibalas-balas gitu kan, nggak ditolak, diterima juga enggak, terus kita mulai deg-degan ya, oh ini diterima atau enggak, terus apa ya mulai worrying, kadang-kadang bisa stres karena kita berharap besar, kita merasa kita cocok dengan posisi itu, tapi kok enggak ada jawaban, kita worrying, kadang sampai stres, kadang sampai apa hidup jadi kacau, misalnya seperti itu ya. Gara-garanya apa sebetulnya? Gara-garanya karena kita apply untuk bekerja di Telas, right? Kalau kamu nggak apply kan nggak pernah ada rasa khawatir diterima atau enggak. Gara-gara apply ya khawatir ya. Itu sama ya, sama dengan apa kepengin liburan ya, pengen liburan kemana? Pengen liburan ke ya manalah, ke Vancouver atau ke Indonesia atau kemana, sudah di-set mau liburan sekeluarga, udah beli tiket, terus mulai khawatir, nanti di sana gimana nih, di karantina nggak nih ya, 14 hari ini ya, saya dengar-dengar tempat karantinanya menakutkan atau gimana, terus atau katakanlah bukan pandemi, nanti di sana gimana ya, banyak hujan nggak ya, padahal kita mau liburan nih, kita maunya udara bagus ya, kita khawatir, kepikiran terus, lihat ramalan cuaca tiap hari gimana. Gara-garanya apa? Gara-gara kita mau liburan. Kalau kita nggak mau liburan, nggak ada rasa khawatir semua itu. Kita nggak akan mikirkan apa-apa itu. Nah, intinya apa? Ketika kita khawatir, kita lihat ramalan cuaca terus, kita bingung, kita persiapan ini, beli payung, beli ini, segala macam, somehow itu menjadi competitor, menjadi saingan dari waktu yang harusnya kita buat untuk merenungkan firman Tuhan. Dari waktu yang kita seharusnya pergunakan untuk devotional, ya. Dari waktu yang seharusnya kita pakai untuk berdoa, menjadi kompetitor. Penyebabnya bukan siksaan dari luar, penyebabnya bukan tekanan dari luar, penyebabnya desire. Kita punya desire, kemudian kita menjadi khawatir, tercapai enggak ya? Tercapai enggak ya? Ya, sama. Setelah lulus S1 ngambil S2. Sudah ngambil S2 udah bayar, wah lulus enggak ya? Nanti mau ujian sidang tesis lulus enggak ya? Khawatir terus. Kadang-kadang giat belajar, lupa ke gereja, lupa baca Alkitab, lupa yang lain-lainnya. Pokoknya belajar terus gitu ya. Gara-garanya apa? Salah sendiri ngambil S2. Coba enggak ngambil S2, enggak pernah ada rasa khawatir. Enggak pernah ada rasa stres dan seterusnya. Ya, nah itu yang ketiga. Jangan mengizinkan hal-hal apapun yang terutama keinginan kita dan terutama kalau yang kita baca tadi yang berhubungan dengan uang itu menyedot atau menjadi kompetitor dari firman Tuhan. Ya, waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang terakhir tanah yang baik. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi yang awal. What is success? Ya. Nah, dulunya saya pikir, tadi saya sudah sharing, kalau kita menjadi tanah yang baik, dikatakan dalam firman Tuhan, accepting the seed. Ya, tadi kalau dikasih offer pekerjaan, kita taken, gitu ya. Accepting the seed, gitu. Nanti akibatnya hidupku akan diberkati, rumah tanggaku akan bahagia, karirku akan nanjak terus, ya, tidak ada halangan, kesehatanku juga prima, tidak pernah ada penyakit, gitu ya. Pokoknya semua kayak di alam mimpi, gitu, ya, mulus semuanya. Saya pikir, bukan saya pikir, setelah baca ya, karena ini saya diberkati sekali nyiapkan khotbah ini, saya baca di Matius 13, ini ada paralelnya nih. Saya baca di Lukas 8, jadi Markus 4, Matius 13, Lukas 8 itu paralel tentang perumpamaan penabur. Saya lihat message-nya bukan itu message-nya. Message-nya adalah kalau benih itu jatuh di tanah yang subur, dia akan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Itu bukan kalimat if you do this, you will receive that. Bukan. Itu kalimat deskriptif. Nah, ya, deskriptif. Benih kalau jatuh di tanah yang baik, ya konsekuensinya itu dia akan berbuah. Saya dulu tinggal di Jakarta, bukan di lahan pertanian loh, Jakarta loh. Saya pernah tinggal di Jakarta, di Grogol.
Ya, rame kan, ya banyak anak-anak kos tuh yang kuliah di Trisakti, di Tarumanegara tuh. Di rumah yang saya kontrak ada pohon mangga. Wah, 3 besar. Waktu masuk sudah besar. Tiap tahun berbuah. Ratusan pernah ditawar orang, dicolong orang sering banget. Yang nyolong-nyolong itu ya. Ditawar orang pernah. Saya mau ambil semua, saya panen berapa. Ini mangga arum manis enak sekali. Heran ya, bisa tumbuh di grogol. Heran kan? Ya, jadi kalau panen kita nggak bisa ngabisin. Kita bagi-bagi ke tetangga, ke saudara-saudara, sampai saya ini orang Semarang dari Jakarta kirim 1 box ke Semarang itu mangga. Nggak bisa ngabiskan kita. Mangga. Dan manis. Ya, pokoknya top deh mangganya. Asalnya apa asalnya? Asalnya 1 biji ditanam. Ya, jangankan buahnya, kita udah makan itu dagingnya, tinggal bijinya nih yang biasa kita buang ke tempat sampah, kita tanam di situ. Saya enggak tahu subur atau enggak subur itu di grogol, bukan tanah pertanian. Dia tumbuh lebih tinggi daripada rumah saya tuh, bukan rumah saya, rumah yang saya kontrak lebih tinggi dia. Dan setiap tahun pada musimnya itu dia menghasilkan buah. Saya yakin kalau cuma 100 kali lipat lewat, mungkin lebih dari 500 buah itu. Gede benar ini pohonnya. Asalnya apa? Cuma 1. Jadi kalau berbuah cuma 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, ya itu biasa-biasa saja. Itu bukan hidup yang sukses itu. Itu bukan hidup yang berhasil. That's just a normal thing. Jagung, ya. Saya kan kalau dulu praktikumnya di IPB kan nanam jagung. 1 lubang isinya berapa? Paling banyak 5. Biasanya 3. Nanti kalau udah numbuh jagungnya, 3 numbuh, kita harus memutuskan dalam minggu ketiga atau keempat mana yang kita mau biarkan hidup. Yang lain dipotel, dibuang. Nah, kita nanam 3 itu buat cadangan. Cadangan kalau dimakan semut misalnya, cadangan kalau yang 1 kurang sehat gitu kan. Kita akan diamkan hanya 1 yang paling sehat. Tapi kita nggak buang 10 jagung di lubang, 5 aja jarang. Biasanya cuma 3, 2, nanti 1. Kalau dua-duanya numbuh, yang 1 dibuang, dipotong. Itu jagung. Lalu berapa buahnya jagung? Tergantung kita. Kita yang memutuskan. Kalau kita mau jagung yang buahnya betul-betul besar, nanti ketika bayinya keluar-keluar itu, matiin semua, dipotel semua. Sisakan 1, gede banget. Tapi kalau kita enggak potel-potel yang calon buahnya, dia akan banyak, bisa 5 jagung, tapi kecil-kecil. Ya, itu kalau kata Raymond, hukum kekekalan energi, bukan ya. Jadi energinya segitu dibagi berapa ya terserah. Kalau mau 1 besar jagung bisa, kalau kecil-kecil 5 bisa. Sekarang bayangkan, hitung, jangan dihitung apanya itu tusukan jagungnya ya. Dihitung itu grainnya itu, biji jagungnya, kernelnya. Nah, dibantu sama Raymond untuk kernelnya. 1 jagung itu lebih dari 100 enggak? Ya lebih. Jadi kalau cuma 1 benih jagung kemudian menjadi 100 kali lipat kernel jagung, itu bukan mujizat. That's just a normal. Jagung ditanam di tanah yang baik ya, bisa 200 kali lipat itu. Bisa tergantung berapa buah yang kita mau diamkan untuk growing. Jadi berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. It's just a normal untuk suatu benih yang jatuh di tanah yang baik. Yes or no? Yes, right? Jadi saudara-saudara, bagi saya, tanah yang baik itu nomor 1, accepting the word of God. Dan kemudian berbuah, ya, berbuah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Berbuah itu adalah doing. Jadi, kalau kita accepting the word, saya katakan kalau seed-nya itu adalah mangga, buahnya mangga. Seed-nya jagung, buahnya jagung. Seed-nya apel, buahnya apel. Seed-nya firman Tuhan, buahnya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berkat. Kita tidak bicara soal berkat. Buahnya ini ya, kalau yang ditanam firman Tuhan, ya buahnya adalah hidup yang sesuai dengan firman. Jadi accepting and doing. Itu adalah orang yang keempat. Ya. Jadi saudara, perumpamaan ini tidak ngomong soal berkat, tapi ngomong soal 4 jenis orang. Yang satu orang yang terlalu sombong untuk menerima firman Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mengalami apa yang dia tidak pernah terima. Dia tidak akan bisa mengalami semua fasilitas pekerjaan kalau dia tidak sign the agreement.
Yang kedua adalah orang-orang yang emotional terhadap firman Tuhan, happy. Nah, ini orang kedua waktu saya menyiapkan ini saya jadi ingat orang-orang yang sukanya ngejar-ngejar pembicara yang bagus. Pembicara bagus loh ya. Saya juga senang ya pembicara yang bagus ya. Tapi orang yang hanya mau dengar dari pembicara yang bagus biasanya tipe-tipe orang yang suka emotional gitu ya. Jadi sama firman Tuhan emotional. Kalau pas nggak ada pembicara bagus ya lemes dia. Jadi firman Tuhannya tergantung siapa, bukan tergantung kepada hatinya, tergantung kepada siapa yang bicara. Ini repot, bahaya sekali ya. Karena kalau si pembicara yang dia idolakan ngomong sesuatu yang salah, wah, kita bisa kolaps nanti. Yang ketiga adalah uang, kekhawatiran ya. Kadang-kadang kita setting satu goal yang kita kejar dan membiarkan goal itu berkompetisi dengan firman Tuhan, dengan waktu kita ya untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah dan yang lain-lain. Dan yang keempat tentunya adalah orang yang accepting and doing it. Jadi seed-nya growing dan kemudian menghasilkan buah. That's normal. Nah, sekarang saudara, tadi kita baca mulai pasal yang ketiga kan? Saya udah mau habis ya, jangan khawatir. Tadi kita baca mulai pasal ketiga ayat 31 kan? Di sana kan ada ibunya Yesus dan saudara-saudaranya di luar kan? Yesus di dalam. Mereka bilang, kasih tahu Yesus. Kira-kira ya, ini pakai saya dramatisir ya. Kasih tahu Yesus. Ini orang-orang yang paling dekat dengan dia nih, ibunya, bayangkan, ibunya, Maria. Saudara-saudaranya, ada siapa? Ada Yudas, ada siapa lagi? Yakobus dan yang lain-lain. Kita ini orang-orang sedekat nih, half brother, mother lagi ya. Orang-orang top, harusnya dapat facility. Harapannya apa? Bukain pintu, kasih karpet merah, masuk, duduk paling depan. Harapannya itu. Yesus bilang, ini maaf ya, ini saya dramatisir. Bilang, lu siapa gitu ya? Lu siapa nih? Ya, saudara-saudaraku dan ibuku, dialah yang melakukan kehendakku. Ya, yang menerima firman dan kemudian melakukannya. Baru kemudian dia masuk the parable of the sower, mengenai seed yang ditebarkan. Ya, jadi kalau yang pertama orang-orang yang sombong, yang tanah pinggir jalan, definitely mereka bukan saudara Tuhan Yesus, bukan ibunya Tuhan Yesus. Orang yang jingkrak menerima firman Tuhan, emosional, tapi enggak sungguh-sungguh rooted. Definitely you are not my brother, you are not my sister, you are not my mother. Orang-orang yang khawatiran, yang ambisi-ambisi lainnya merebut, bersaing dengan firman Tuhan. Definitely bukan the brother or the sister atau the mother of Jesus. Tapi orang-orang yang menerima firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang boleh mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, nutup ya, what is success? Ini mau Father's Day nih. What is success as a father? Saya merenungkan nih gara-gara mau khotbah ini. Ya, my success itu is not, bukan kalau nanti Keiko jadi orang hebat. My success itu bukan kalau nanti Elliot jadi orang hebat, atau Kiefer jadi orang kaya, Elliot jadi orang terpelajar, atau Keiko jadi scientist, atau jadi Perdana Menteri Kanada, atau apa gitu. Ya, my success is being a responsible father. Right? Mother juga gitu. Pegawai mana aja lah, staf di perusahaan mana aja. What is your success? Your success bukan nanti kalau kamu diangkat, dipromosikan jadi A, B, C, D sampai jadi direktur. Your success is kalau kamu dalam posisimu menjadi orang yang responsible dan melakukan tanggung jawabmu. That is your success. What is your success sebagai pendeta? Very relevant to me. Bukan kalau seandainya gereja ini 5.000 orang. Atau jangan 5.000 lah. 200 orang. Bukan. That is not my success. My success kalau saya menjadi pendeta yang bertanggung jawab. Mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. What is the success of someone atau kita yang pernah mendengarkan firman Tuhan? Your success bukan kalau nanti
rumah tangga menjadi bahagia, karir mulus naik terus, kaya terus, bukan. Your success is kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. That is the good soil. Ya, jadi mulai hari ini yang sudah belajar firman Tuhan bersama dengan saya, jangan berpikir bahwa kalau aku taat sama firman Tuhan, hidupku akan diberkati dan seterusnya. Well, that's a good sermon, tapi bukan based on this text. Ya, this text, what is success? Success is not, bukan diberkati. Sukses sebagai orang yang mendengar firman Tuhan adalah hidup responsible, bertanggung jawab sesuai dengan apa yang difirmankan. That is success. My success as a father tidak ditentukan dengan bagaimana anak saya. My success as a pastor tidak ditentukan dengan berapa size dari gereja ini. My success is my responsibility. How responsible I am as who I am. That is success. God bless. Kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Nanti kita, kalau ada pokok doa di Vero, nanti kita bisa doakan mungkin setelah benediction ya. Kita doa sambil tutup benediction ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Bapa, tolong kami semua. Kami hamba sadar, termasuk hamba dan semua yang mendengarkan. Kami bukan manusia yang sempurna Tuhan. Kami bukan tidak selalu kami menjadi good soil. Tidak satu pun dari kami yang bisa, atau bukan bisa, tapi sering gagal menjadi good soil Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa, kami minta Tuhan diingatkan kembali supaya kami boleh menjadi good soil. Supaya kami boleh sungguh-sungguh accepting, respecting, honoring akan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami, entah itu melalui ibadah minggu, melalui Bible study, melalui daily devotion, melalui renungan harian, santapan harian, melalui YouTube, melalui khotbah-khotbah dari siapapun juga Tuhan. Boleh kami terima Tuhan, boleh kami terima dengan rendah hati, boleh kami alami, boleh rooted, bukan cuma emosional, tapi boleh rooted di dalam hati kami. Dan tidak ada satupun yang kami akan izinkan untuk bersaing dengan firman Tuhan, biar dia menjadi panduan dan guidance dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, which is kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu House of All Nations di Calgary. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami tidak ingin lupa mengucap syukur dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Ampuni juga dosa-dosa kami Tuhan, banyak kelemahan kami. Ampuni, sungguh hati di hadapan Tuhan sore hari ini minta ampun Tuhan untuk semua kesalahan kami. Tolong Tuhan ketika kami berjalan di minggu yang baru ini, kami boleh selalu diingatkan akan Engkau dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan yang kami lakukan, dalam setiap kata-kata yang kami keluarkan. Kami mau ambil komitmen Tuhan supaya firman Tuhan itu yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat itu terlihat dari kehidupan kami. Hidup menurut firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan dalam Roh Kudus, boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Tuhan memberkati.